Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Kalkulus 1. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan real. Namun sebelum itu, kita akan bahas dulu beberapa bilangan yang sudah kita kenal sebelumnya. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang paling sederhana di antara bilangan-bilangan yang lain. Dengan bilangan asli, kita bisa menghitung buku kita, teman kita ada berapa, atau benda-benda yang lain di sekitar kita. Apakah ada 1, 2, 3, ada 100, 1000, dan seterusnya. Nah, bilangan asli dinotasikan dengan N. Seperti yang sudah saya tampilkan di layar, N adalah himpunan bilangan asli yang anggotanya dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalau kita menambahkan bilangan 0 pada bilangan asli, dan juga kita tambahkan lawan atau negatif dari bilangan asli, maka kita peroleh sebuah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat dinotasikan dengan Z adalah himpunan yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, untuk mengukur suatu panjang atau berat sebuah benda, ternyata bilangan bulat saja tidak cukup. Karena jarak antar bilangan bulat itu terlalu renggang, sehingga tidak presisi untuk mengukur panjang sebuah benda misalnya. Kadang-kadang misalkan jarak panjang sebuah benda ternyata panjangnya itu misalkan 1,5 cm. Nah, setengah itu tidak ada di bilangan bulat. Nah, maka dari itu kita membutuhkan sebuah himpunan bilangan yang lain yang dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan dari bilangan bulat tadi. Maksudnya agar lebih presisi untuk menentukan sebuah ukuran benda. Misalkan ukuran panjang ataupun berat sebuah benda. Nah, bilangan-bilangan itu disebut dengan bilangan rasional. Jadi misalkan setengah, sepertiga, gitu, 3/4, dan seterusnya. Itu adalah contoh dari bilangan rasional. Secara umum, bilangan rasional dinotasikan dengan phi, yaitu yang bentuknya rasio atau pecahan gitu ya. Jadi bentuknya adalah sebuah rasio. Secara umum dituliskan sebagai A per B, dengan A-nya adalah bilangan bulat, B-nya juga bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh 0, karena pembagian dengan 0 kan tidak bisa dilakukan. Kemudian, apakah 2 juga termasuk bilangan rasional? Tentu iya, karena 2 bisa dinyatakan sebagai 2/1. Ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi setiap bilangan yang bisa dinyatakan sebagai A per B, dengan A-nya bilangan bulat, B-nya juga bilangan bulat, dan B-nya tidak 0, maka dia termasuk bilangan rasional. Oke, jadi semua bilangan bulat itu juga merupakan bilangan rasional. Nah, pertanyaannya, apakah bilangan rasional bisa digunakan untuk mengukur semua jenis panjang? Kalau saya punya
segitiga gitu misalkan. Ini panjangnya adalah 1 cm, ini 1 cm. Berapakah panjang sisi miringnya ini? Berapa? Yaitu akar 2, ya kan? Nah, ini akar 2 ini ditemukan oleh siapa? Orang Yunani ya, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dia memperlihatkan bahwa panjang sisi miring ini adalah akar 2. Kalau sisi yang lainnya ukurannya adalah 1 cm. Nah, padahal akar 2 ini tidak bisa dinyatakan sebagai A per B, ya kan? Apakah akar 2 bisa dinyatakan sebagai A per B dengan A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat? Nah, tentu tidak bisa. Nah, jadi akar 2 ini bukan bilangan rasional. Ya kan? Oh, bisa Bu, akar 2 per 1. Loh, akar 2 per 1. Tapi akar 2 kan bukan bulat. Ya, jadi nggak bisa. Jadi akar 2 ini adalah bilangan irasional. Karena tidak bisa dinyatakan sebagai bentuk bilangan rasional, yaitu A per B tadi. Jadi akar 2 adalah salah satu contoh bilangan irasional. Begitu juga akar 3 misalnya. Kemudian akar 7, akar pangkat 3 dari 7. Kemudian pi, ini juga bilangan irasional, contoh bilangan irasional. Tuh ya. Nah, kemudian kalau bilangan rasional dan bilangan irasional kita gabung menjadi satu, maka itulah yang disebut dengan bilangan real. Jadi bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Itu ya. Nah, bilangan real ini bisa dipandang sebagai label atau penanda untuk titik-titik di sepanjang garis. Jadi kalau saya punya garis, bilangan real itu bisa dipandang sebagai label dari titik-titik di sepanjang garis ini. Jadi misalkan ini ada titik di sini, saya labeli dia dengan 0. Saya punya titik di sini, saya labeli dengan 1. Kemudian di sini ada setengah bilangan rasional. Kemudian di sini ada akar 2 misalnya. Kemudian di sini ada min 1, gitu ya, dan seterusnya. Jadi secara diagram atau kalau kita mau menggambarkan sebuah bilangan real, maka dia direpresentasikan dengan sebuah garis. Itu. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa bilangan real memuat bilangan irasional dan dia juga memuat bilangan rasional yang memuat bilangan bulat. Bilangan bulat juga memuat bilangan asli. Jadi kalau kita nyatakan, maka bilangan asli adalah subhimpunan dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah subhimpunan dari bilangan rasional, dan bilangan rasional adalah subhimpunan
dari bilangan real. Itu ya. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram, ya ini adalah bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan ini adalah semesta pembicaraan kita, yaitu bilangan real. Nah, jadi selama kuliah kalkulus 1 ini nanti semesta pembicaraan kita adalah bilangan real. Oke. Nah, kalau kita meninjau bilangan real dalam bentuk bilangan rasional dan irasional, kita bisa lihat bahwa jadi bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional atau pecahan, dia bisa dinyatakan dalam bentuk desimal yang berhenti atau berulang. Misalkan setengah itu bisa dinyatakan sebagai 0,5. Nah, 0,5 sudah stop, berhenti. Nah, berarti setengah ini adalah bilangan rasional. Atau sebenarnya dia bisa juga dituliskan sebagai 5, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya kan. Nolnya ini berulang. Jadi kalau berulang, berarti dia bilangan rasional. Kemudian, misalkan 3/7. Itu bisa dinyatakan sebagai 0,4285571, 4285571, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat selalu ada pengulangan. Jadi sebuah bilangan desimal, kalau di belakang koma itu bilangannya berulang, maka dia masuk kategori bilangan rasional. Sedangkan bilangan irasional, maka bilangan yang di belakang koma itu pasti tidak akan pernah berulang. Sebagai contoh, akar 2 tadi. Akar 2 itu 1,41421356623 dan seterusnya. Tidak akan pernah berulang ini. Anda bisa cek di kalkulator bahwa akar 2 itu gini. Nah, jadi kalau bilangan di belakang koma tidak berulang, maka dia adalah bilangan irasional. Begitu juga kita tahu P itu 3,1415926535 dan seterusnya. Nah, di belakang koma ini tidak akan pernah berulang. Jadi P itu termasuk bilangan irasional. Oke, jadi kita bisa membedakan sebuah bilangan desimal dengan mudah. Dia termasuk rasional atau irasional dengan cara melihat apakah bilangan di belakang koma itu berhenti atau berulang atau tidak berulang. Nah, kemudian kalau kita melihat bilangan real yang bisa direpresentasikan sebagai garis bilangan, maka kita bisa lihat bahwa bilangan real itu sangat padat gitu ya. Jadi misalkan ini 0, di sini 1. Di antara dua bilangan real pasti ada bilangan rasional dan juga irasional sebenarnya. Di sini ada setengah. Di antara 0 dan setengah pasti ada juga bilangan rasional yang lain atau juga bilangan irasional yang lain itu.
Tapi saya contohkan yang rasionalnya saja, yang bisa langsung mudah kita tebak begitu ya. Di sini ada berapa? Seperempat gitu ya. Di antara 0 dan seperempat juga masih ada seperdelapan. Di antara 0 dan seperdelapan masih ada, dan seterusnya. Bahkan sampai sekecil apapun, misalkan antara 0 dan seperdelapan, kita bisa melakukan zoom in gitu ya. Kita perbesar, ini 0 dan ini seperdelapan. Nah, di sini masih ada lagi seper-16. Di sini masih ada lagi seper-32. Lalu kita zoom lagi 0 dan ini seper-32. Maka di sini ada lagi 1/64. Ada lagi 1/128 dan seterusnya. Jadi di sini sangat padat, bahkan tidak ada celah begitu ya, tidak ada lubang. Semua ada bilangannya, tidak pernah ada lubang. Kita selalu bisa melakukan zoom in atau memperbesar garis bilangan antara 0 dan sebuah bilangan real untuk mendapatkan bilangan real yang lain di antara dua bilangan real. Gitu. Nah, sebagai latihan, Anda bisa kerjakan dua nomor berikut. Yang pertama, mengubah sebuah bilangan desimal berulang menjadi pecahan. Kemudian yang kedua, carilah bilangan irasional antara 3,14159 dengan pi, di mana pi-nya adalah 3,1415992 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang estimasi. Jadi, kadang-kadang ketika kita menghadapi soal yang rumit, biasanya kita akan segera mencari kalkulator dan menghitungnya dengan cepat gitu ya. Saking cepatnya, kadang kita tidak sadar bahwa bilangan yang kita masukkan itu salah gitu ya. Misalkan dari yang seharusnya 0,0001, karena terlalu cepat kita hanya menuliskan sebagai 0,001 gitu di kalkulator kita. Nah, kalau kita memiliki sebuah intuisi yang tinggi ketika kita mengerjakan dengan kalkulator dan ternyata jawabannya tidak sesuai dengan intuisi kita, maka kita akan bisa segera menyadari bahwa kayaknya ini ada yang salah nih pada hitungan kita. Tuh. Nah, intuisi kita tadi itu bisa dibangun dengan melakukan estimasi dalam sebuah perhitungan, gitu ya. Jadi misalkan kita diminta untuk menghitung akar 430 ditambah 72 ditambah akar 3 dari 7,5 per 2,75. Nah, sebelum terburu-buru menggunakan kalkulator, kita bisa melakukan estimasi dulu. Jadi kita perkirakan ini nanti kira-kira jawabannya di sekitar berapa begitu ya. Nah, kita bisa mengestimasi akar 430 menjadi 20, 72 tetap 72 karena dia sudah jelas bilangan bulat. Kemudian kita estimasi akar pangkat 3 dari 7,5 adalah 2. Kemudian 2,75 adalah 3. Kita estimasi. Jadi ketika kita lakukan penjumlahan, kita lakukan perhitungan, maka
20 ditambah 72 ditambah 2 per 3 sama dengan berapa? 94 per 3, yaitu berapa? Sekitar 31. Nah, berarti nanti ketika kita menghitung menggunakan kalkulator, jawaban dari soal ini berada di sekitar 31 gitu ya. Nah, coba kalian hitung menggunakan kalkulator, berapa jawabannya? Adalah 34,434 itu ya. Nah, kalau kalian terburu-buru menghitung dengan kalkulator mendapatkan jawaban yang jauh dari angka 31 ini, maka kalian harus cek ulang. Pasti ada yang salah. Tuh. Misalkan Anda menghitung dengan kalkulator, ternyata jawabannya yang Anda peroleh misalkan 93,448. Wah, jauh sekali dari 31. Pasti ada yang salah. Coba Anda periksa, jangan-jangan yang Anda hitung adalah akar 430 plus 72 plus akar pangkat 3 dari 7,5 per 2,75. Nah, jangan-jangan begini yang Anda lakukan sehingga memperoleh hasil 93,448. Nah, kalau kita nggak punya intuisi yang tinggi atau kita tidak melakukan estimasi, maka kita menganggap jawaban ini sudah benar gitu. Padahal jawaban yang benar adalah yang ini 34, sekian. Nah, jadi itulah pentingnya melakukan sebuah estimasi. Oke, berikutnya kita akan berbicara sedikit tentang logika. Hasil-hasil penting dalam matematika disebut teorema. Nah, beberapa teorema dinyatakan dalam bentuk jika P maka Q, atau dengan notasi begini, jika P maka Q. P disebut sebagai hipotesis, sedangkan Q adalah kesimpulan. Jadi P adalah hipotesis dari teorema, kemudian Q adalah kesimpulan dari sebuah teorema. Nah, pertanyaannya apakah kalau kita punya jika P maka Q, apakah sama dengan jika Q maka P? Tentu tidak sama, ya. Nilai kebenarannya juga berbeda. Jadi kalau kita punya jika P maka Q, maka jika Q maka P ini adalah converse dari jika P maka Q. Kemudian jika kita punya sebuah pernyataan tunggal P, maka kita bisa membuat pernyataan negasinya yang dinotasikan dengan negasi P. Nah, begitu juga kita juga bisa memiliki sebuah pernyataan kontraposisi dari jika P maka Q, yaitu jika negasi Q maka negasi P. Nah, ini merupakan kontraposisi dari jika P maka Q. Tabel kebenarannya bagaimana? Anda tentu sudah pernah mendapatkan di
SMA, saya tidak akan mengulanginya lagi. Harapannya adalah dengan memahami logika matematika, kita bisa memahami teorema-teorema yang ada di sepanjang perkuliahan kita nanti dengan tepat. Dan selanjutnya, kita juga bisa menyelesaikan soal-soal matematika atau soal-soal kalkulus ini dengan benar. Oke, sekian perkuliahan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.